Yeah, welcome back to my channel Rizky Andika Putra in dunia perhotelan. Oke guys, jangan lupa di subscribe channelnya dan bunyikan loncengnya. Oke guys, kali ini gue akan mengundang salah satu GM hotel yang berada di Bandung, yaitu GM Hotel Haris Cimbeluit. Nah, beliau ini masih muda guys, tapi punya pengalaman dan karir yang cepat seperti roket. Dan selain itu, dia juga mempunyai talenta bermain musik. Dia bisa menguasai atau bisa bermain musik seperti main gitar atau main musik lainnya. Nah, untuk kalian yang ingin tahu profesi di dunia perhotelan atau tips karir di dunia perhotelan, kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Nah, sebelum nonton video ini atau kita lanjutin, jangan lupa di subscribe dulu my channel dan nyalakan loncengnya. Saya tunggu ya. Udah? Oke. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja. Ini dia orangnya. Perusahaan nggak bersaing dengan puluhan CV, tapi mungkin ratusan bahkan ribuan gitu. Iya benar. Gitu. Jadi itu sih menurut gua apa yang gua lakukan selama ini bisa alhamdulillah berkarir karena memang anak hotel tuh kelihatan kalau misalkan lagi nggak on duty. Tahu nggak kenapa kelihatannya apa? Brewok cuy, brewoknya langsung nunggu semuanya. Semuanya rata-rata tuh gitu. Okay. Om Adit, apa kabar Om Adit? Halo Om Rizky, sehat-sehat Om Rizky, apa kabar? Gimana nih? Lagi stay at hotel aja ya? Iya, gue lagi sebenarnya nggak libur, hotel suspended ya, kalau kita bilangnya bukan close tapi suspend. Hotel suspend, jadi teman-teman gue dan tim ya tetap masuk bergiliran, jagain hotel lah, istilahnya ngerawat hotel. Jadi ya gue tetap stay di Bandung. Soalnya kalau anak hotel tuh kelihatan kalau misalkan lagi nggak on duty. Tahu nggak kenapa? Gitu ya? Apa? Kenapa? Brewok cuy, brewoknya nunggu semuanya. Bumbung. Males. Mas syukur ya. Iya. Biar sekali-sekali lah, kelihatan cowok banget gitu. Jadi Oke, gimana? Nah ini Om Adit adalah GM di mana Om? Di Haris Cimbeluit, Bandung. Ya, Haris Cimbeluit ya. Ini banyak nih cewek-cewek yang suka karena masih muda ya kan. Terus karirnya cepet banget naik ya kan. Alhamdulillah. Dan banyak banget dia udah ganteng. Jago main musik, masih main gitar nggak? Alhamdulillah masih suka hobi mah nggak pernah lewat lah. Main gitar dong. Gitar di sebelah. Iya. Oke Om. Gitu. Ini yes. Banyak pertanyaan nih, ada komen dalam satu komen di salah satu subscribers di YouTube ya. Kan kontennya ini membicarakan mengenai dunia perhotelan. Ini banyak teman-teman yang pengen berkecimpung, yang masih baru kali ya, berkecimpung di perhotelan. Nah, punya ini enggak sih kiat-kiat nih, gimana sih kalau mau masuk perhotelan? Terus ada juga yang bilang kalau lulusan SMA itu bisa nggak sih masuk perhotelan? Nah, tuh minimal pendidikannya tuh apa Om? Kalau mau masuk perhotelan tuh? Oke, gue jawab ya. Jadi untuk teman-teman atau siapapun yang mau berkarir di hotel sih sebenarnya dari dulu sampai sekarang menurut gue tidak ada kriteria requirement level pendidikan yang harus dilalui sih. Ya, semakin tinggi di pendidikan semakin baik sebenarnya. Cuman ketika lo memang pendidikan hanya D1, D2, bahkan SMA pun menurut gua di beberapa lapangan pekerjaan yang gua lihat
banyak orang-orang yang sukses walaupun dia hanya level diploma 1 atau bahkan SMA ya. Tapi diusahakan kalau memang bisa bisa kuliah lagi lebih bagus. Karena kan pendidikan namanya kan dimanapun perlu ya menurut gua gitu. Tapi kalau lo nanya level mana sih minimal, nggak ada requirement Even SMK minimal. juga bisa lah ya, yang lulusan SMK. Ya level sekolah menengah ya, bukan SMP ya, tapi kalau SMA lah ya, minimal SMA lah. SMA, Iya, SMK gitu ya. betul. Terus kalau mereka nggak punya pendidikan di background di perhotelan, bisa nggak sih masuk perhotelan tuh? Kalau pertanyaannya bisa enggak sih? Ya bisa ya, karena mungkin lo juga lihat lah di beberapa hotel, walaupun dia tidak pendidikan perhotelan, bisa-bisa saja kan gitu ya. Cuma pertanyaannya seberapa kuat dia menghadapi apa namanya realita di industri nanti kan gitu. Karena gue ngalamin, gue 3 tahun sekolah di sekolah pariwisata, ya itu kepake sebenarnya di dunia industri ya. Cuman ya balik lagi ke orangnya sendiri sih menurut gua. Ada yang kuat mentalnya, ada yang tidak gitu kan. Tapi lebih baik kalau kita memang didasari oleh pendidikan perhotelan. Oh, oke. Iya. Berarti mau background pendidikannya apapun itu bisa ya masuk perhotelan dan Bisa. minimal SMK. Dan terbukti di lapangan banyak, betul. Oh, oke. Banyak yang closing akhirnya, pendidikan dari teknik lah, dari macam-macam lah di hotel. Iya. Gue aja cuma dari ekonomi ya bisa masuk hotel. Ya makanya. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah semua background pendidikan itu bisa masuk hotel. Semua background bisa. Tidak apa namanya, tidak dipastikan kalau dia mau SMK, mau D3, mau D1 itu bisa. Betul. Tergantung passion betul. Ini mau masuk betul. hotel Tergantung. Yes, tergantung passion juga. Gitu. Itu masukan yang mantul tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau masuk hotel, gue baru lulusan SMK nih, gue mau coba, itu bisa pasti ya. Okay. Bisa, yang penting ada kemauan. There is a will, there is a way. Ada kemauan dulu gitu. Sip, kalau gitu. Nah, ya. Om, nih ada pertanyaan lagi nih, yang kedua. Boleh. Om Adit kan udah apa ya, masih muda tapi udah jadi GM. Masih muda nggak sih? Ya lumayan lah. Lumayan berumur. Nggak berondong lagi tapi ya. Nah, udah nggak berondong lagi. Nah, pertanyaannya adalah, nah kalau kita udah masuk di hotel nih, terus kita mau cepet naik jabatan, itu caranya gimana, Om? Oke. Gue mungkin cerita pengalaman gue pribadi ya, biar lebih enak gitu, lebih dapat ke teman-teman. Jadi kalau theoretical kayaknya agak susah diimplementasikan, tapi kalau pengalaman pribadi lebih enak. Kalau gue pribadi sih yang pasti sebenarnya kenapa orang bisa naik jabatan, sebenarnya ada 3 faktor. 1, luck ya, keberuntungan. 2, memang ada kemauan dari orang itu. Yang 3, ada kesempatan kan gitu. Kalau salah 3 ini nggak ada, ya nggak akan bisa kan gitu ya. Tapi kalau emang salah satu dari 3 faktor ini ada, mungkin bisa gitu loh. Jadi gue mengalami 3 faktor ini selama gue berkarir. Ada kemauan dari gue sendiri, ada kesempatan, dan ada apa namanya, luck tadi. Ya gue akui gue beruntung juga gitu kan. Seperti itu. Dan yang pasti kalau menurut saya kerja keras ya. Memang kesannya konvensional kerja keras gitu. Tapi itu memang gue rasakan sendiri kerja keras itu dalam tanda kutip lo berkorban waktu, berkorban segala-galanya gitu loh. Artinya gue udah berkeluarga, ya mau nggak mau gue harus banyak sedikit tidak menyisihkan waktu dari keluarga. Artinya gue harus rela keluar pulau. Gue pernah ke Pontianak, gue pernah ke Siantar, gue pernah ke Bintan, gue pernah ke beberapa jauh ya pulau. Iya. Nah itu penuh pengorbanan lah kasarnya gitu. Yang kedua, lo harus punya mentor gitu loh. Jujur gue pribadi banyak sekali mentor-mentor gue di dalam karir gue gitu loh. Ya yang tidak bisa gue sebutkan satu persatu. Ada beberapa orang di hidup gue, di karir gue banyak berpengaruh terhadap
apa namanya karir gue gitu loh. Nah dari situ kita belajar gitu loh, dari siapapun, dari senior kita, bahkan dari junior pun gue belajar. Gitu loh. Jadi kita jangan malu bertanya. Gue banyak bertanya. Jadi ke mentor gue nanya. Ya kita pasti pernah mengalami first time. Gue juga pernah mengalami first time menjadi HM waktu itu di Neo Tendean kan. Nah itu pertama kali gue jadi GM gitu loh. Nah gue banyak bertanya sama senior gue. Gitu. Jadi saran gue ke teman-teman jangan malu bertanya. Tanya aja. Apalagi sekarang udah canggih ya. Tinggal klik aja lo bisa buka Mbah Google, lo bisa buka YouTube ya kan. Gitu. Dan mental betul. Dan mentalitas juga penting, Pak. Karena tanpa mental yang cukup, lo nggak akan bisa bersaing. Karena apalagi zaman sekarang, banyak banget lulusan-lulusan perhotelan ya. Hotel banyak buka. Cuman lulusan perhotelan juga banyak gitu loh. Lo ngasih CV ke salah satu perusahaan nggak bersaing dengan puluhan CV, tapi mungkin ratusan, bahkan ribuan gitu loh. Iya, benar. Gitu. Jadi itu sih menurut gua apa yang gua lakukan selama ini bisa alhamdulillah berkarir karena memang menjalin hubungan baik juga sangat penting dengan siapapun. Seperti itu. Jadi jika bukan mental tempe ya. Mental tempe. Iya. Terus jangan baperan lah. Iya, jangan baperan lah. Jangan baperan. Gitu. Terus ya paling dimarahin atau dikasih tahu gitu langsung baperan. Besoknya nggak masuk. Atau tiba-tiba besok dikasih surat resign gitu kan. Dan satu lagi yang terpenting dari semua itu, on top of that, yang gue titip adalah satu attitude, Pak. Iya, attitude yang paling penting. Lo mau pintar kayak gimana pun, lo mau seperti apapun, kalau attitude lo nol, lo nggak akan bisa diterima di kerjaan manapun. Apalagi hotel sangat penting attitude gitu loh. Iya. Apalagi kalau dia nggak bisa jaga attitude sama dirinya sendiri atau di lingkungan kerjanya, apalagi sama tamu ya. Dimaki-maki sama tamu, dibalikin maki lagi, jangan-jangan. Iya, benar-benar. Harus bisa jaga itu. Kalau apalagi ada dua, kalau perempuan nangis, kalau laki-laki emosi. Kayak gitu. Nah, tiba-tiba kalau perempuan nangis langsung ke kamar mandi, kan. Terus kalau laki-laki dimarahin dikit sama ini. Iya. Dan gue nggak perlu ngomongin knowledge lah ya. Kalau knowledge sudah pasti lah satu paket itu. Jadi kalau knowledge itu bukan satu hal yang harus dan memang harus kalau knowledge itu. Lo ketika lo berkarir dimanapun ya lo harus menguasai knowledge itu gitu. Oke. Jadi itu ya poinnya adalah ya pertama ya kerja keras ya pasti lah ya. Kerja keras, terus kemauan untuk belajar sama siapapun, jangan pernah malu. Sama siapapun. Iya, nanya aja. Dan attitude. Nah, ini penting. Attitude paling penting. Oke. Gitu. Jadi itu poinnya bisa diambil ya, guys. Yes. Oke, Om. Ini ada pertanyaan yang ketiga nih. Mengenai skill kalau ingin bekerja atau berkarir di dunia hotel. Oke. Gimana, Om? Ya balik lagi menurut pengalaman gue pribadi, jujur gue besar di F&B ya, background gue F&B, kemudian di pertengahan karir gue jump ke rooms ya. Nah ketika di level itu gue benar-benar menguasai atau mencari tahu semua tentang skill itu, karena kan sekarang beda-beda biasanya ya, ada yang dari sales, ada yang backgroundnya di room, di F&B, di FO. Nah ketika lo di departemen tersebut jangan sia-siakan waktu gitu, jadi ambil semua ilmunya, apalagi kalau memang di front office tuh ada shift malam tuh. Biasanya pengalaman gue pribadi dulu, shift malam itu bukannya tidur atau kerjaan yang biasa gue lakukan. Gue jujur gue ngulik-ngulik di back office ya, banyak berkas-berkas semua gue buka-bukain, semua draft-draft. Akhirnya itu menjadi satu hal yang bagus. Gue bisa belajar dari situ gitu loh. Nah, balik lagi ke skill. Ya tentunya lo harus punya skill. Makanya masing-masing orang pasti punya background yang berbeda-beda. Kalau skill background untuk F&B, ya lo kuasain F&B. Background untuk FO, lo kuasain di FO seperti itu. Dan benar-benar working with passion. Kalau lo nggak ada passion, lebih baik lo ya udah nggak usah di hotel itu aja. Iya, benar. Tentuin dari sekarang gitu loh. Itu sih skill memang penting. Tapi ketika lo udah di level division head, apalagi seperti gue, bukan nggak perlu skill ya, cuman kan persentasenya udah beda ya, lebih ke decision maker dan lain sebagainya. Tapi skill itu penting, pembekalan lah istilahnya, lo harus punya bekal itu.
Ya, itu skill tuh penting banget ya. Jadi passion Banget. juga penting banget. Kalau lu nggak punya passion atau nggak mau belajar atau mengenai skill yang departemen lain punya, lupain aja Yes. ya mau karir di hotel ya. Dan sekarang gampang bro. Dulu zaman kita belum ada YouTube, belum ada Google kan. Harus Ah, segera media dan lain sebagainya. emang Sekarang zamannya gampang dari zamannya kapan sih zamannya? Kapan tua ya kok? tua banget kayaknya. Iya, Lo emang iya dulu tahu zaman awal-awal berkarir kan belum iya benar belum benar. ada Benar. Iya, YouTube gitu loh. ah, Jadi zaman sekarang kan enak tinggal buka YouTube, udah mau ngapain sih iya, lo, how to serve wine, how to clean the iya, room, iya. how to tuh semua ada di Ada situ. semua. Nggak perlu ke Gramedia. Kalau dulu kan gua harus ke Gramedia dia dulu gitu loh. Iya benar. Kayaknya Dulu dulu zaman dulu zamannya banget ya. handphone 3 polifoni kali itu. Yoi, belum ada handphone. Iya. Ada deh. Jadi itu ya, skill itu penting dan Ya, lu harus punya rasa keinginan tahu banyak lah untuk betul. belajar ke semua Betul. departemen ya. Betul. Makanya kalau mau Betul. naik cepat karirnya ya itu belajar. Tanya aja. Oke. Betul. Oke Om, ini pertanyaan yang Yes. terakhir nih. Ya. How about networking Om? Oke, ini the most important part menurut gua ya. Dari segi tadi kita ngomongin udah minimal requirement atau pendidikan, kemudian caranya gimana, kemudian juga kita ngomongin skill. Nah, networking menurut gua yang paling the top priority concern. Nah, kenapa? Karena dengan networking lu bener-bener sudah kenal dengan orang lain, dan gua beberapa kali ke tempat-tempat kerja itu jarang yang apply, tapi dipanggil, ditawarin gitu loh. Nah, kenapa? Karena lo networking hubungan baik dengan orang gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Bukan berarti lo networking bagus tapi lo tidak mengutamakan skill dan lain-lain ya. Artinya semua itu penting. Cuma networking ini yang ujung tombaknya. Gue memang ngalamin sendiri gitu loh. Gue masuk ke salah satu properti, ada saingan gue 2-3 orang lah sama-sama interview. At the end of the day, yang terima gue. Setelah gue ngobrol-ngobrol ya, karena gue memang udah ada kenal di salah satu properti itu. Bukan berarti KKN ya, bukan berarti dalam. Gue interview biasa, benar-benar dites di semuanya. Tapi dengan networking atau hubungan baik yang baik dengan semua, bukan sama atasan saja ya, tapi sama satu level, sama anak buah, itu kita harus berhubungan yang baik memang. Karena dunia sekarang ini, ya sekarang lah, dari dulu lah, hukumnya kan manusia ini julid ya bos. Jadi diomongin gitu kan. Apapun yang kita lakukan di salah satu properti pasti nyebar gitu loh. Iya benar. Nah itu nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Nggak bisa kita halang-halangi. Mulut orang memang begitu. Gitu. Iya benar. Tapi ketika berhubungan baik, tentunya kita akan diselamatkan oleh orang-orang itu. Makanya binalah hubungan baik dengan siapapun menurut gua. Ini yang paling penting. Seperti itu. Ya apalagi dunia perhotelan sempit ya. Semuanya tahu, semuanya kenal ya. Nah, itu kan bener. Dari kalau hubungan antara kan GM, biasa kan GM kan selalu berhubungan sama owner nih. Nah, hubungan sama owner tuh gimana? Oke, betul sekali. Jadi selama gue berkarir di hotel, apalagi selama menjabat sebagai GM ya, hubungan penting ke owner itu sangat erat ya. Artinya posisi kita ini kan tengah-tengah, bro, antara operator hotel dan owner gitu loh. Jadi gue sebagai GM harus bisa berdiri tengah-tengah gitu loh, kaki kanan ke sini, kaki kiri ke sini. Jadi ketika kita berbicara dengan owner, ya ambillah hati owner. Iya benar. Gitu loh. Kayak cewek aja gimana sih? ambil hatinya gitu loh. Tarik ulur. Ketika lo ngobrol sama owner, ambil hatinya dia. Ketika lo bicara sama operator, ya ambil hatinya si operator. Jadi both side sama-sama enak gitu loh. Ya tentunya ya pasti penting lah owner ya. Artinya alhamdulillah gue selama ini hubungan baik. Silahkan sama dengan owner-owner yang dulu pun gue masih hubungan. Dengan Pak Lukito pun gue masih berhubungan. Iya. Tuh emang seimbang ya pokoknya, harusnya seimbang ya. Iya, Pak Lukito nawarin gue untuk balik lagi berapa kali gitu loh. Artinya kita memang hubungan baik kan gitu. Iya. Hanya sebatas kerjaan, tapi kalau di luar tetap hubungan harus baik ya.
Itu profesional ya. Begitu. Dan tidak hanya dengan owner ya, dengan siapapun ya. Ya kayak kita lah contohnya, udah pisah hotel segala macam masih kontek-kontekan, masih berhubungan baik. Bahkan lo pernah tempo hari nolongin gua, informasiin ada salah satu kesempatan jadi GM di salah satu tempat ya kan? Gitu. Iya, silaturahmi lah pokoknya ya. Jaga networking. Oke. Om, tuh kayaknya semuanya pertanyaannya udah dijawab. Nah, ini thank you banget tipsnya. Sama-sama, bro. Jadi, jaga kesehatan di Bandung. Jaga kesehatan, betul. Betul, di kondisi kayak gini. Stay positif. Ya, positive thinking. Pokoknya ini kita di masa pandemik ini, kayak positif aja lah. Pasti badai pasti berlalu. Amin. Dan mudah-mudahan cepat berlalu lah, biar cepat buka hotel. Iya. Udah gatel. Cepat operasional lah. Gatel pengen sales call, udah gatel pengen cari. Iya bang. Oke deh Om, kayak gitu. Siap. Om, thank you. Thank you sama-sama. Oke, sampai ketemu ya. Yo, bye-bye. Oke guys, barusan kita udah bincang-bincang dengan Om Adit, GM Haris Cimbeluit. Nah, tadi beliau udah memberikan tips-tipsnya kalau kalian ingin berkarir di dunia perhotelan ya. Jadi kalian ambil pelajarannya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kalian nanti kalau ingin berkecimpung di dunia perhotelan. Dan semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Kalau kalian mau komen, silahkan komen di bawah ini. Oke guys, sampai ketemu lagi.